Hai, perkenalkan nama saya Yusdina Duru. Saya dari kelas 10 akuntansi 1. Di sini saya akan mempresentasikan pembelajaran saya sejarah yang berjudul Agama Buddha dan Hindu. Agama Hindu diperkirakan muncul di India pada tahun 1302 SM sampai 13.000 SM. Ada yang mengatakan sekitar tahun 15.000 SM. Agama ini tumbuh bersamaan dengan masuknya bangsa Arya, yaitu bangsa nomaden yang masuk di India dari Asia Tengah melalui celah Khyber. Kedatangan bangsa Arya ini mendesak bangsa Dravida penduduk asli India dan termasuk dalam kategori ras Australoid dari sebelah selatan sampai ke daratan tinggi Deton. Perkembangan agama Hindu di India pada hakikatnya dapat dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama yaitu ada zaman Weda. Zaman ini dimulai ketika bangsa Arya berada di Punjab di lembah sungai Sindhu, sekitar 25 sampai 15.000 SM. Setelah mendesak bangsa Dravida ke sebelah selatan sampai ke daratan tinggi. Dan adapun yaitu zaman Brahmana, yaitu zaman kekuasaan kaum Brahmana amat besar dalam kehidupan keagamaan. Mereka lah yang mengantarkan persembahan untuk kepada para dewa. Dan adapun yaitu zaman Upanishad. Pada zaman ini yang dipentingkan tidak hanya upacara dan saja, tetapi lebih dari itu pengetahuan batin yang lebih tinggi. Dan yang terakhir yaitu zaman Buddha. Zaman ini dimulai ketika putra Raja Sudhawanda yang bernama Siddhartha menafsirkan Weda dari sudut logika dan mengembangkan sistem yoga dan samadhi sebagai jalan untuk mendekatkan diri dengan Tuhan. Dan itu adapun zaman Buddha, agama Buddha, yaitu agama Buddha adalah perkembangan lebih lanjut dari agama Hindu. Buddha sebenarnya adalah sebutan bagi seorang yang telah memperoleh pencerahan. Hal tersebut sesuai dengan asal kata Buddha yang berasal dari bahasa India yang berarti sejati. Awalnya Buddha bukanlah agama melainkan ajaran dari seorang yang telah memperoleh pencerahan bernama Siddhartha Gautama. Pangeran Siddhartha adalah anak raja yang beragama Hindu dari suku kaya bernama Siddhodana. Dan adapun juga yaitu teori-teori masuknya agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha di Indonesia. Indonesia adalah negara kepulauan yang letaknya strategis karena berada di jalur pelayaran yang menghubungkan negara-negara barat dan timur. Hubungan dagang antara Indonesia dan India terjadi sejak tahun 1M. Hubungan perdagangan ini dibuktikan pula oleh hubungan kebudayaan, seperti agama, sistem pemerintah, sosial, dan budaya, sehingga terjadi campuran kebudayaan di antara dua bangsa tersebut. Adapun teori-teorinya yaitu teori Waisya. Teori yang dikemukakan oleh N.J. Kram didasarkan pada alasan bahwa motivasi terbesar datangnya bangsa India ke Indonesia adalah untuk berdagang. Golongan terbesar yang datang ke Indonesia adalah para pedagang India kasta Waisya. Mereka bermukiman di Indonesia, bahkan menikah dengan orang Indonesia. Teori Waisya diragukan kebenarannya jika para pedagang yang berperan terhadap penyebar kebudayaan, pusat-pusat kebudayaan mestinya hanya dapat di wilayah perdagangan seperti di pelabuhan atau di pusat kota yang ada di dekatnya. Kenyataan pengaruh kebudayaan Hindu ini banyak terdapat di wilayah pedalaman. Yaitu adapun juga teori Kshatriya. Menurut teori Kshatriya yang dikemukakan F.D.K. Bas, pada masa lampau di India sering terjadi perang antar golongan para prajurit yang kalah atau jenuh menghadapi perang lantas meninggalkan India. Dan adapun yaitu teori Brahmana. Menurut teori ini dikemukakan oleh J.C. van Leur ini pada Brahmana datang dari Indonesia ke Indonesia atas undangan pemimpin suku dalam rangka mengintimasi
kekuasaan mereka sehingga setaraf dengan raja-raja di India. Dan adapun teori arus balik. Menurut teori yang dikemukakan oleh G. Choides ini, perkembangan pengaruh dan kebudayaan India ini dilakukan oleh bangsa Indonesia sendiri. Dan adapun yaitu kerajaan-kerajaan Hindu atau Buddha di Indonesia. Itu yang pertama ada 12, yaitu yang pertama yaitu Kutai, agama Hindu, tahun abad keempat, letaknya di Kutai, Kalimantan Timur, raja terkenal Mulawarman. Dan yang kedua yaitu Tarumanunggal, Hindu, abad ke-3, Jawa Barat, Jawa Barat, Penamarnan. Dan yang ketiga itu Penjajaran, yaitu berasal dari agama Hindu. Dan yang keempat yaitu Melayu, yang berasal dari agama Buddha. Dan yang kelima yaitu Kalinggang, yang berasal dari agama Buddha. Dan yang keenam yaitu Sriwijaya, yang berasal dari agama Buddha. Yaitu yang ketujuh yaitu Mataram, yang berasal dari agama Hindu. Dan yang ke-8 yaitu Kerajaan Medang Kamulan, yang berasal dari agama Hindu. Kediri, dan yang 9 Kediri, yang berasal dari agama Hindu. 10 Singasari Hindu, yang berasal dari agama Hindu. 11 Majapahit, yang berasal dari agama Hindu. 12 Bali, yang berasal dari agama Hindu. Adapun bukti-bukti pengaruh Hindu dan Buddha dalam masyarakat yang masih ada hingga kini. Penyebaran agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha berlangsung sangat lama, yaitu sejak abad ke-1 hingga abad ke-6, yang ditandai dengan berakhirnya kerajaan Majapahit. Adapun bahasa dan tulisan, yaitu maksud bangsa India, kebudayaan Hindu, kenusantaraan. Sejak abad Masehi mengantarkan masyarakat Nusantara kebudayaan tulis atau masa praksara, masa ketika mereka mengenai dan mempraktikkan tradisi tulisan, budaya tulis itu. Adapun berbagai prasasti, yaitu aprasti, dari kata bahasa Sanskerta yang berarti pujian, merupakan piagam atau dokumen yang ditulis pada bahan keras dan tahan lama. Dan adapun yaitu kitab, kumpulan kisah atau laporan tentang suatu peristiwa yang terdapat juga mistos di dalamnya. Pada masa Hindu Buddha biasanya kitab tulis di atas daun lontor. Dan adapun sastra dalam perkembangan terdiri dari beberapa tahap sebagai berikut, yaitu yang pertama, tahap pertama atau kesusastraan tertua, lahir di masa kerajaan Mataram kuno dan terkenalnya adalah Sang Hyang Romayonika oleh Sembaro Surwanoso. Kitab ini menjelaskan tentang ajaran Buddha aliran Trayona. Yang kedua, tahap kedua yaitu lahirnya di masa kerajaan Kediri, lahir karya sastra terbesar Arjuna Wiwana yang ditulis oleh Mikawa, yang ditulis oleh MPU Trimajaya dan Bortayu, dan oleh MPU sudah diselesaikan oleh MPU MPPS. Dan yang ketiga yaitu tahap ketiga yang lahir pada zaman Majapahit. Pada tahun ini lahir kitab Nanggor Ketama, ditulis oleh MPU Perpaco pada tahun peralatan, yang berisi mitos tokoh Arab, pendiri Sungsiri, dan Bahuksa, kitab yang berisi tentang 2 orang. Dan adapun manuskrip adalah naskah tulisan tangan peninggalan Masa lalu yang berisi berbagai hal seperti cerita pahlawan, upacara. Sekian dari presentasi, mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.